yang akan datang pemilu ketiga, kita semuanya mempunyai harapan agar positioning kita, kalau sekarang secara nasional partai-partai yang mempunyai representasi praksi di DPR RI, kita pada urutan keempat, insya Allah kita harus naik ranking pada pemilu 2024. Paling tidak kita bisa menjadi masuk dalam runner up. Inilah target kita bersama. Kita juga sudah mengikuti baru pertama kalinya sebuah lembaga survei menjelang pemilu yang insya Allah hanya 7 bulan yang akan datang, dan pernah terjadi pada pemilu 2014 7 bulan yang mendatang pemilu atau mendekati pemilu. Disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala ya, praktek politik yang tidak positif atau negatif ya, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari. Karena saya menganggap Anies itu capres unggulan, capres yang akan jadi kuda hitam. Jadi ya pasti posisinya akan dijegal, apalagi Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Kita ingat dulu misalkan Pak SBY itu antitesanya Bu Megawati, lalu juga Jokowi juga antitesanya Pak SBY gitu. Nah saat ini Anies itu antitesanya Pak Jokowi, kan seperti itu fakta dan kenyataannya. Oleh karena itu, karena Anies itu punya potensi menang, potensi kuat menjadi kuda hitam ya, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang akan digembosi, akan dijegal agar akan dilemahkan ya, agar tidak bisa menjadi capres begitu. Itu dalam politik itu bukan rahasia umum, bukan yang aneh, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, saya sih melihat ya yang penting bagaimana kuat saja, Aniesnya harus kuat dan partai koalisinya harus kuat, karena penjagalan itu pasti akan dilakukan oleh lawan-lawan politik. Atau demikian juga 7 bulan mendekati pemilu pada tahun 2019, tidak ada satupun lembaga survei yang memposisikan partai ini lebih daripada angka 2,5%. Walaupun hasilnya yang pertama sekali kita sudah mencapai 6,7% dilengkapi menjadi 7%. Dan kemudian pada pemilu kedua, walaupun lembaga survei menyatakan 2,5%, partai ini mendapatkan 9,7%. atau digenapkan 10%. Sekarang ada lembaga survei, tepatnya Indofol, yang menyatakan Nasdem masuk kepada 3 besar dan pada posisi 12,sekian%. Nah, mudah-mudahan kalau lembaga survei lah bisa mencapai tingkat 20%. Cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini, ya. Saya kira dari kalangan ya, incumbent, the ruling group, ya, untuk tidak ya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal. Dan dengan menjegal, ya, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela. Lawan-lawan Anies maupun dari lawan-lawan partai koalisi perubahan tersebut, ya itu fakta dan kenyataan realita politik kita ya, yang masih tadi, kalau ada orang kuat, ada orang yang dianggap bagus, ada orang yang bukan dari kelompoknya, ya harus disikat, harus dijegal, harus dihabisi agar tidak bisa menjadi capres. Ya itu sebuah realita yang harus dihadapi oleh koalisi perubahan maupun oleh Anies sebagai calon presidennya.
ya itu tentu ya harus siap lahir dan batin ya ketika harus bertempur, harus berperang di Pilpres, ketika harus berhadapan-hadapan dengan pihak kekuasaan. Karena itu impact dampak daripada antitesa dari Jokowi, antitesa dari kekuasaan. Ya saya objektif saja ketika ya sudah berapa tahun lalu saya mengatakan tadi seperti itu bahwa ya Anies itu potensial ya pasti akan dicegal gitu. Dan ternyata terjadi saat ini gitu. Itu fakta dan kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa hingga hari ini tadi Anies walaupun surveinya di 3 besar tapi masih dicegal. Kan begini konstruksinya. Yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Geger kabar Anies kena jegal, Surya Paloh teriak lantang. Dikutip dari Populis Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut menyoroti kabar penjegalan terhadap bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Adapun diketahui kabar penjegalan Anies datang dari cuitan seorang ahli hukum yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan segera menjadi tersangka. Karena itu Surya Paloh dengan tegas meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan. Lanjutnya, ia meminta kepada semua pihak di dunia politik harus tetap menghormati setiap upaya penegakan hukum. Jangan sekali-kali mempermainkan kata-kata hukum dan hukum itu sendiri. Jangan mencari kesalahan yang tidak perlu. Kita butuh ketenangan, kita butuh stabilitas, kita butuh progres pembangunan untuk stabilitas negara. Tegasnya dalam keterangan tertulisnya Senin 26 Juni 2023. Lanjutnya, ia mengatakan jika Partai Nasdem tidak pernah mengedepankan prasangka buruk dan strategi licik dalam berpolitik, bahkan pihaknya juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi penegakan hukum di negeri ini. Namun, kemudian kita dibujuk, dirayu, ditekan, lalu dijebloskan ke tahanan. Itu adalah bagian dari sisi lain politik. Kita akan menghadapi tantangan itu, tapi dengan niat yang baik, konsistensi pikiran dan harapan kita untuk selalu mengedepankan semangat, kemampuan, profesionalisme, idealisme, dan moralitas yang kita miliki. Insya Allah kita akan mampu mengatasi itu semua. Jelasnya, jangan sekali-kali mempermainkan kata-kata hukum dan hukum itu sendiri. Jangan mencari kesalahan yang tidak perlu. Kita butuh ketenangan, kita butuh stabilitas, kita butuh progres pembangunan untuk stabilitas negara. Tegasnya dalam keterangan tertulisnya Senin 26 Juni 2023. Lanjutnya, ia mengatakan jika Partai Nasdem tidak pernah mengedepankan prasangka buruk dan strategi licik dalam berpolitik,